Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davananta dari Fakultas FTKI, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UTS saya, yaitu dengan mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem R01. Oke, langsung saja kita mulai sekarang juga. Ya, jadi di sini di step awal ini ada identitas diri saya, ada nama, NPM, kelas, prodi, dan mata kuliah. Next, untuk soal pertama, apa yang Anda ketahui tentang 4 proses siklus pengembangan perangkat lunak? Jelaskan. Jadi, di dalam siklus pengembangan perangkat lunak terdapat 4 proses utama, yaitu yang pertama ada plan atau menyiapkan rencana, mendefinisikan tujuan serta menentukan strategi dan metode yang mendukung pencapaian tujuan. Lalu selanjutnya ada do, melaksanakan rencana, menciptakan kondisi dan kinerja yang penting untuk melaksanakan rencana. Lalu yang ketiga ada check, memeriksa hasil. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan apakah perkembangan pekerjaan sesuai dengan rencana dan apakah hasil yang diharapkan telah terwujud. Lalu yang keempat ada action atau mengambil tindakan penting. Jika ditemukan bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan rencana dan hasil yang telah ditetapkan, maka dilakukan pengukuran tentang tindakan apa yang akan diambil. Next, untuk soal kedua, apa yang Anda ketahui tentang keterkaitan pengembangan perangkat lunak dengan pengujian? Jelaskan. Jadi, untuk pengembangan perangkat lunak ada yang namanya tipe pengembangan sistem atau proyek perangkat lunak. Jadi tipe proyek pengembangan perangkat lunak harus disesuaikan dengan lingkungan atau metodologi atau paradigma yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Tipe pengembangan sistem dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama itu ada pengembangan sistem biasa, yang kedua pengembangan iteratif atau prototyping case, yang ketiga itu pemeliharaan sistem, dan yang keempat kontrak atau pembelian software. Selanjutnya ada tipe pengembangan perangkat lunak. Tipe dari sistem perangkat lunak dapat ditentukan dari proses yang akan dilakukan oleh sistem. Terdapat 16 tipe sistem perangkat lunak dan suatu perangkat lunak dimungkinkan untuk memiliki lebih dari satu sistem. Sistem-sistem tersebut adalah batch, event control, process control, procedure control, advanced mathematical models, message processing, diagnostic software, sensor and signal processing, simulation, database management, data acquisition, data presentation, decision and planning aids, pattern and image processing, dan terakhir computer system software. Next, soal ketiga, apa yang Anda ketahui tentang dasar pengujian perangkat lunak? Jelaskan. Jadi, pengujian perangkat lunak merupakan suatu investasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas dari produk atau layanan yang sedang diuji. Tujuannya untuk memberikan pandangan secara objektif dan independen yang bermanfaat dalam operasional bisnis untuk memahami tingkat risiko pada implementasinya. Pengujian perangkat lunak merupakan tahapan penting dalam pembangunan perangkat lunak. Lalu pengujian dilakukan dengan cara evaluasi konfigurasi, pembentukan susunan yang terdiri dari spesifikasi kebutuhan, deskripsi perancangan, dan program yang dihasilkan. Lalu hasil dari evaluasi konfigurasi kemudian dibandingkan dengan hasil uji yang diharapkan dan berusaha membangun perangkat lunak dari konsep abstrak ke implementasi yang dapat dilihat atau baru melakukan pengujian. Next, soal keempat, apa yang Anda ketahui tentang pengujian black box? Jelaskan. Jadi pengujian black box atau black box testing adalah salah satu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada sisi fungsionalitas, khususnya pada input dan output aplikasi. Apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum? Lalu black box testing merupakan pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Next, soal kelima, apa yang Anda ketahui tentang pengujian sistem waktu nyata? Jelaskan contoh bidang yang menggunakan pengujian ini. Jadi untuk pengujian sistem waktu nyata adalah pengujian sistem yang harus memproduksi respon yang tepat dalam batasan waktu yang tertentu. Komputer yang responnya melebihi batasan waktu ini akan memberikan performansi yang terdegradasi atau malfunction. Contoh bidang yang menggunakan pengujian ini adalah mesin ATM, media chatting seperti Yahoo, Messenger, Facebook, dan lain-lain. Next, soal ke-6. Apa yang Anda ketahui tentang pengujian peralatan uji otomatis?
Beri contohnya. Jadi, peralatan uji otomatis atau ATE atau peralatan pengujian otomatis adalah mesin terkomputerisasi yang menggunakan instrumen uji untuk melakukan dan mengevaluasi hasil uji fungsionalitas, kinerja, kualitas, dan stres yang dilakukan pada perangkat dan sistem elektronik. Sesuai namanya, ATE mengotomatiskan peralatan dan proses pengujian elektronik manual secara tradisional dan membutuhkan interaksi manusia yang minimal. Contohnya, alat pengujian otomatis untuk aplikasi Android. Pengujian otomatis dapat dilakukan dengan bantuan alat uji testing tool atau kerangka uji testing framework. Alat atau kerangka pengujian ini digunakan untuk menyimpan hasil atau laporan dari setiap kasus uji yang dieksekusi. Beberapa alat yang sering digunakan untuk pengujian sebuah aplikasi Android adalah Cylindroid, Calabas, dan UI Automator. Next, soal ke-7. Apa yang Anda ketahui tentang faktor pengujian? Sebutkan 3 dari 15 faktor pengujian yang sering dilakukan pada pengujian sistem. Mengapa? Beri alasannya. Jadi, faktor pengujian perangkat lunak adalah seberapa mudah sebuah program komputer dapat diuji. Karena pengujian sangat sulit, perlu diketahui apa yang dapat dilakukan untuk membuatnya menjadi mudah. Kadang-kadang, pemrogram bersedia melakukan hal-hal yang akan membantu proses pengujian dan checklist mengenai masalah-masalah desain yang mudah, fitur, dan lain sebagainya yang berguna dalam bernegosiasi dengan mereka. Untuk faktor-faktor pengujian, kita ambil 3 dari 15. Yang pertama itu ada reliability, menekankan bahwa aplikasi akan dilaksanakan dalam fungsi sesuai yang diminta dalam periode waktu tertentu. Pembetulan proses tersangkut kemampuan sistem untuk memvalidasi proses secara benar. Lalu yang kedua itu ada authorization, menjamin data diproses sesuai dengan ketentuan manajemen. Autorisasi menyangkut proses transaksi secara umum dan khusus. Lalu yang terakhir ketiga ada file integrity, menekankan pada data yang dimasukkan melalui aplikasi akan tidak bisa diubah. Prosedur yang akan memastikan bahwa file yang digunakan benar dan data dalam file tersebut akan disimpan sekuensial dan benar. Next, soal ke-8. Apa yang Anda ketahui tentang istilah alpha testing dan beta testing? Beri contohnya. Jadi, untuk alpha testing ini merupakan salah satu jenis user acceptance testing yang dilakukan secara terbatas. Pengujian ini dilakukan dalam ruang lingkup internal yang terbatas. Dalam alpha testing, pengujian produk atau aplikasi dilakukan oleh staf internal pengembang saja. Tes ini biasanya dilakukan untuk menemukan bug atau cacat produk yang sifatnya basic. Apakah fungsi-fungsi dasar sudah berfungsi? Semua itu dipastikan melalui pengujian yang satu ini. Untuk beta testing, itu dilakukan dengan melibatkan pengguna yang sesungguhnya, real user. Pengembang produk atau aplikasi akan meminta beberapa user untuk menguji produk yang secara fungsi sudah berfungsi. Jumlah user beta testing biasanya juga dibatasi. Untuk contohnya, yaitu penerapan pengujian alpha dan beta pada aplikasi penerimaan siswa baru. Jadi, suatu aplikasi dapat dilakukan pengujian menggunakan kolaborasi antara pengujian alpha dan beta yang menggunakan metode black box untuk mendapatkan tingkat yang lebih valid dan dapat mengetahui persentase atau rata-rata nilai sebuah sistem dinyatakan valid. Lalu pengujian alpha dilakukan untuk melihat apakah semua sistem dapat berjalan dengan baik dan dilakukan oleh pembuat sistem atau yang terlibat dalam pembuatan sistem. Sedangkan pengujian beta digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem yang telah dibuat. Pihak yang akan melakukan penilaian sistem adalah pengguna atau orang-orang yang tidak terlibat dalam pembuatan sistem penerimaan siswa baru dengan cara menyebarkan kuesioner ke beberapa pengguna atau responden untuk melakukan penilaian terhadap aplikasi yang telah dibangun, sehingga dapat disimpulkan apakah aplikasi penyewaan ruangan ini telah sesuai dengan tujuan atau tidak. Hasil dari uji beta sebagai berikut. Untuk soal nomor pertama dengan nilai 75%, soal nomor 2 dengan nilai 85%, soal nomor 3 dengan nilai 80%, soal nomor 4 dengan nilai 75%, soal nomor 5 dengan nilai 75%, soal nomor 6 dengan nilai 75%, soal nomor 7 dengan nilai 80%, soal nomor 8 dengan nilai 75%, soal nomor 9 dengan nilai 75%, soal nomor 10 dengan nilai 90%. Dengan rata-rata nilai yaitu 78,5%. Next, soal ke-9. Apa perbedaan pengujian white box dan black box? Jelaskan. Jadi, untuk white box testing, pengujian yang didasarkan pada detail prosedur dan alur logika kode program.
Pada kegiatan white box testing, tester melihat source kode program dan menemukan bugs dari kode program yang diuji. Intinya, white box testing adalah pengujian yang dilakukan sampai kepada detail pengecekan kode program. Lalu untuk black box testing, pengujian yang didasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses yang diinginkan oleh customer. Pengujian ini tidak melihat dan menguji source kode program. Next, soal ke-10. Apa yang Anda ketahui tentang metode pengujian perbandingan atau comparison testing? Jelaskan manfaatnya. Jadi, untuk pengujian perbandingan adalah metode pembangkitan data uji yang dilakukan pada perangkat lunak yang disebut redundant. Perangkat lunak yang redundant mempunyai dua tim pengembang yang masing-masing mengembangkan perangkat lunak sendiri-sendiri untuk spesifikasi yang sama. Metode pengujian perbandingan digunakan untuk membangkitkan data uji untuk salah satu perangkat lunak, yang kemudian digunakan sebagai masukan pada pengujian perangkat lunak yang lain. Lalu comparison testing digunakan untuk sistem yang menganut redundansi. Kasus uji yang dirancang untuk satu versi perangkat lunak dijadikan masukan pada pengujian versi perangkat lunak lainnya, dan diharapkan hasil kedua versi perangkat lunak harus sama. Jika hasil pengujian kedua perangkat lunak tersebut berbeda, maka kedua perangkat lunak itu akan dicek untuk mencari yang salah. Thank you. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian presentasi saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.